Al-muntasibuna ila turuqi, al-muntasibuna orang-orang yang menisbatkan diri atau menyandarkan diri atau menjadi pengikut ila turuqi kepada beberapa tarekat. Ba'duhum sebagian mereka ashabu aghradin nafsaniyah adalah orang-orang yang memiliki tujuan hawa nafsu. Hawa, ya maksudnya apa? Hawa nafsu keserakahan duniawi, bukan untuk tujuan meningkatkan kesalehan dan ketakwaan kepada Allah. Apalagi di zaman kita sekarang, Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang dia berkedok tarekat, tapi sebenarnya untuk mengejar dunia, mengejar popularitas, mengejar syuhrah, mengejar jabatan, mengejar kesenangan. Dari zaman dahulu itu udah ada, apalagi kita di zaman sekarang ini. Model kayak gitu sangat banyak. Sangat banyak. Nauzubillah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma salima, tidak selamat, minal iftira'i alaihi, dari perlakuan dusta atasnya. Artinya orang-orang yang mendustakannya, orang-orang yang mengingkarinya ada. Jadi kalau Rasulullah saja begitu, fa kaifar rifa'iyyu, maka bagaimana lagi al-Imam ar-Rifa'i. Jadi kalau Rasulullah saja banyak yang mendustakannya atau ada yang mendustakannya, apalagi al-Imam As-Sayyid Ahmad ar-Rifa'i. Beliau ini al-Imam Sayyid Ahmad ar-Rifa'i adalah imam terkemuka ahli tarekat, perintis tarekat Ar-Rifa'iyah, hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tarekatnya namanya Ar-Rifa'iyah. Kalau Syekh Abdul Qadir namanya tarekatnya adalah Al-Qadiriyah. Para pengikutnya banyak. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, para pengikutnya banyak. Sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, pengikutnya banyak sampai sekarang. Tarekatnya terus turun-temurun, ada para pengganti atau khalifahnya sampai sekarang. Nah, tetapi demikian ada beberapa orang yang ikut bergabung atau masuk dalam perkumpulan tarekat, tetapi tujuannya untuk dunia. Nauzubillah. Al-muntasibuna, yang orang-orang yang bergabung ila turuqi, kepada tarekat, kepada beberapa tarekat. Tarekat itu ada banyak. Ada sekitar 40 tarekat. Yang populer yaitu Qadiriyah, Naqsyabandiyah misalkan, Asy-Syadziliyah, Ar-Rifa'iyah. Orang-orang yang bergabung kepada beberapa tarekat, ba'duhum sebagian mereka, ashabu aghradin nafsaniyah wa hawa, adalah orang-orang yang bertujuan untuk meraih hawa nafsu dan keserakahan. Laisu mukhlishina, bukan orang-orang ikhlas. Ba'duhum sebagian mereka, hammuhum kepentingan mereka atau tujuan mereka, tajmi'un nasi, hanyalah mengumpulkan orang-orang hawlahum di sekitar mereka.
atau bersama mereka di majlis-majlis mereka, wa taktsirul jam'i, dan memperbanyak perkumpulan, di mana-mana bikin perkumpulan, badala ayyata'allamu ilmad din, daripada belajar oleh mereka terhadap ilmu agama. Bukannya belajar ilmu agama, kerjaannya sebagian mereka yang mengaku pimpinan tarekat itu kerjaannya hanya ngumpulin orang aja biar banyak, zikir biar rame, tidak paham ilmu agama. Dan model kayak gitu banyak di zaman sekarang, banyak. Di Kerawang ada pengikutnya ribuan. Kalau ngumpul pada ribuan itu, istrinya 10. Nauzubillah. Betul lah. Ada itu gitu. Disebutnya sebagai pimpinan tarekat. Istrinya 10, dikumpulin semua istrinya itu. Nauzubillah. Tidak paham ilmu agama. Pemimpin tarekatnya tidak paham ilmu agama. Apalagi para pengikutnya. Ba'duhum, sebagian mereka, hammuhum, tujuan mereka, ad-darbu bid-duffi, itu memukul duf. Memukul apa? Hadro, bahasa kita mah hadro. Kerjanya apa? Hadrohan mulu, hadrohan, gumbrang-gambreng. Wasanji, wattarannum, sanji. Ya, semacam itu. Perkumpulan berdendang-dendang, tarannum, ya berdendang-dendang sama. Biqasaida, dengan beberapa qasidah atau nasyid istilah kita. Ba'duha, yang sebagiannya itu qasaid la ma'na laha, tidak ada makna baginya. Maksudnya isinya mah kagak jelas, yang bacanya pun kagak paham. Yang penting enak aja didengarnya. Pakai hadroh, gombrang-gambreng. Iya. Bahkan sebagian mereka pakai alat musik, pakai apa? Pakai gitar atau alatul malahi. Seperti apa? Seperti gitar, al-ud, atau seperti apa lagi? Ya semacam itu. Wayantasibuna, dan lalu menyandarkan diri oleh mereka atau mengaku bergabung oleh mereka lirrifai, bagi Imam Ahmad Ar-Rifai. Ba'duhum, sebagian mereka, yang fukhuna, meniup as-sajaira, akan sigaret. Itu pada ngerokok, ngumpul, pada main hadroh, pada ngerokok, waduh, pada senang-senang. Kerjanya gitu, banyak kayak gitu itu, apalagi zaman kita sekarang. Wa yaquluna, dan mengucapkan oleh mereka al-qasaida, akan qasidah, nasyid, mutarannimin, sambil berdendang, halnya berdendang oleh mereka. Ka'annaha, seakan-akan itu qasaid asluddin, sebagai pokok agama. Ilmu agama kagak paham, rukun wudu aja kagak tahu. Tapi kalau ngumpul baca hadroh, semangatnya bukan main. Bisa ribuan orang pada ngumpul, diajarin ilmu agama kagak. Di zaman sekarang kayak gitu itu banyak, bahkan dari dahulu banyak ada.
Hadhihi ini adatul kusala, adalah adatnya orang-orang pemalas. Laisat adata ahli turuqi, bukan adat kebiasaan para ahli tarekat. Tarekat mah bukan begitu. Masya Allah. Banyak yang udah menyimpang dalam gaya hidup, apalagi dalam paling parah ya tentu dalam isi tarekatnya itu sendiri banyak yang disimpangkan, terutama menyangkut akidah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada upaya untuk menghindarkan diri daripada maksiat kecuali dengan pemeliharaan dari Allah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itu makna kalimat hauqalah itu. La haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah, wala quwwata ala ta'atillahi illa bitaufiqillah. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri daripada maksiat kecuali dengan pemeliharaan dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufik Allah. Masya Allah. Bedakan, ini paling nyata saja, ini paling nyata. Para ulama kita dahulu, para ulama kita, paling tidak kita lihatlah di foto-fotonya gitu lah. Kan yang belum lama gitulah, yang masih ada foto-fotonya. Misalkan 100 tahun ke belakang, misalkan foto Syekh Nawawi Banten, kemudian murid-muridnya misalkan yaitu Bagus Ahmad Bakri, Kiai Asnawi Caringin, kemudian banyak murid-muridnya Syekh Nawawi Banten, Mbah Holil, Kiai Hasyim Asy'ari misalkan begitu, Mbah Holil Bangkalan, kan foto-fotonya ada itu. Lihat foto-fotonya, bandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang yang beberapa di antaranya mengaku pengikut tarekat. Lihat badannya. Sekarang apa? Subur-subur. Subur-subur. Ulama-ulama yang dahulu yang kita sebutkan tadi, coba lihat fotonya aja, lihat. Gak ada yang gemuk. Kalau sekarang, wah, makanya kebuli kambing, kebuli kambing, kebuli kambing. Kemudian apa? Mengaku pemimpin tarekat, tarekat anu. Dah, jauh dah. Jauh. Iya. Ya tentu makanan di zaman itu bukan berarti tidak banyak. Makanan itu banyak, cuman kan ini bagaimana orang bersikap, bagaimana dia menghadapi makanan gitu. Bagaimana dia menghadapi makanan. Orang tua saya mondok di Mbah Sempur. Mbah Sempur itu muridnya Syekh Nawawi Banten. Mbah Sempur itu yaitu Bagus Ahmad Bakri, itu di Purwakarta. Di antara yang diceritakan oleh orang tua saya, Mbah Sempur itu kalau duduk bersila
lututnya sampai menempel ke dadanya. Dari sangat apa? Ini perutnya nggak ada isinya. Begini, begini. Coba sekarang, mana itu ada yang kiai-kiai yang mulai begitu begini semua. Oh, mengapa? Ngeganjel, ngeganjel. Isinya kebuli. Itu sama parcel. Masya Allah, berkat. Isinya berkat. Ya, bukan berarti bahwa mereka semua tercela, tidak. Tentu setiap orang dari mereka ada tingkatan masing-masing, hanya Allah yang tahu. Tetapi paling tidak itu secara zahir itu memberikan perbedaan bagi kita, bagaimana mereka yang disebut para ulama di zaman kita sekarang dengan yang disebut para ulama kita terdahulu. Masya Allah, tuh gitu. Sehingga rusaknya atau menjadi paham yang rusak gitu. Bukan kita menghukumi mereka rusak, bukan. Ini menjadi paham yang rusak kepada anak-anak santri yang itu berada di pondok-pondok mereka. Beberapa santri itu ditanya, kamu mondok mau ngapain? Jawabannya apa? Saya mondok supaya jadi kiai. Emang nggak mau jadi kiai? Hidupnya senang, gitu. Hidupnya enak. Wah, rumah tingkat, duit berlipat-lipat, bininya 4, gitu. Mau jadi kiai enak, katanya hidupnya jadi kiai. Pesantren ada, wah, santrinya banyak, udah seperti raja. Orang kan berlomba sekarang pada pengen punya pesantren, santri banyak, seakan bikin kerajaan itu. Banyak yang ya bukan menuduh ini, tetapi ini tidak dapat dihindari. Ini kenyataan. Di antara sekian banyak orang itu yang ingin seperti itu, punya pesantren besar, santri banyak, untuk menyenangkan dirinya. Orang banyak kiai-kiai yang dia punya pesantren kagak pernah ngajar sama santrinya. Yang ngajar siapa? Ya guru-guru. Dia emang kemana tahu? Dia malah bisnis. Dia malah apa? Yang nyari duit. Biar tambah senang dia. Oh, jadi imbasnya muridnya juga begitu. Muridnya apa? Pengen jadi kiai. Emang apa? Kiai mah senang, hidupnya enak. Kata. Nah itu dia cari ilmu agama, tujuan begitu. Mau berkah dari mana itu? Ilmu agama jadiin tujuan nyari dunia. Ya Allah.